keran pakai sensor, itu akan meringankan kerja dari tangan. Sekarang kalau membawa gelas, nah ini gelas dengan pegangan kecil, ini potensi membebaninya. Maka pegang yang besarnya, pegang yang diameternya besar. Ini tadi kalau pada saat menyapu, tadi kan sapunya pegangannya pendek, kalau ini pakai sapu yang pegangannya panjang. Ini posisi bersih-bersih menggunakan pegang lap. Nah, ini kalau tadi megangnya dengan pegangan gini, kalau bisa dengan telapak tangan. Ini kalau membuka, ini kalau bisa menggunakan permukaan tangan yang datar, jangan menggunakan jari-jari. Syukur kalau ada pakai alat pembuka. Ada alat bantu untuk membuka. Ini menggunakan pisau. Ini potensi bahaya. Kalau bisa jangan dipegangi. Ya, ini ditaruh di meja seperti ini. Ini akan menghindari risiko pembebanan pada sendi karena harus memegang yang kecil-kecil. Ini kalau mengangkat seperti ini, kalau bisa dihindari, menggunakan tas yang bisa didorong atau ditarik atau ada rodanya, tidak harus membawa sendiri. Jadi ini kalau saudara lihat aktivitas, kalau bisa hindari aktivitas yang harus menjangkau. Ya, kalau barangnya ada di atas, jangan terlalu menjangkau, pakai alat apa peninggi sehingga megangnya nggak terlalu meraihnya nggak terlalu jauh.
Kalau bisa membawa menggunakan troli ya, jangan diangkut, dijinjing itu nanti membebani. Nah, ini kalau harus membuka kancing, kalau bisa pakai alat bantu, ini OT yang tahu bentuknya alat itu. Nah, itu adalah contoh video untuk proteksi pada sendi. Kita coba lihat video yang lain. Jadi ini contoh, ya kalau saudara lihat, minimal ada 3 alasan mengapa perlindungan sendi itu diperlukan. Yang pertama adalah untuk mengurangi nyeri, menjaga mobilitas dan aktivitas fungsional, dan yang terakhir adalah bagaimana energi yang digunakan ini seminimal mungkin. Ya. Gunakan sendi-sendi yang besar atau sendi-sendi yang kuat untuk melakukan aktivitas. Jadi ini contohnya, kalau tas tadi ditaruh di elbow, maka sendinya tidak lebih kuat atau kurang kuat dibanding dengan kalau ditaruh di bahu. Sehingga prinsipnya menggunakan sendi yang lebih besar, gunakanlah bahu. Jangan dijinjing, jangan ditaruh di lengan. Intinya gitu. Ya, karena bahu lebih besar. Syukur kalau bahunya kanan kiri, misalkan pakai ransel tidak di bahu sebelah kanan atau kiri saja, tapi di kanan dan kiri yang digendong. Itu jauh lebih besar. Maka prinsip gunakanlah sendi yang besar atau sendi yang lebih kuat untuk membawa. Ya, kalau bisa tadi ya jangan harus didorong, tapi dengan menggunakan sendi besar tadi didorong dengan hip joint. Gitu. Kemudian ini distribusikan atau sebarkan beban aktivitas itu ke 2 atau lebih persendian. Jangan hanya tertumpu pada satu sendi, tapi bisa diratakan ke sendi yang lebih besar. Ya. Jadi kalau aktivitas ini bisa dilakukan dengan duduk, maka persendian pada lutut, ankle ini bisa berkurang karena bebannya pada kursi. Jadi kayak tadi kalau mengangkat jerigen atau model gini jangan diangkat dengan satu tangan, kalau bisa dengan 2 tangan. Ya.
Itu akan meringankan. Termasuk juga geser ini apa seperti panci teflon ini. Nah, ini akan jauh lebih merata, tidak pada satu tangan daripada hanya diangkat dengan dijinjing dengan pegangan satu tangan. Ini lebih kuat di bawah dengan dua tangan. Atau bahkan digeser aja. Kalau boleh geser, digeser, jangan harus diangkat. Berikutnya adalah mengurangi beban atau upaya atau tenaga pada tangan ya. Kurangi. Cara menguranginya adalah jadi kalau bisa digeser, geser saja, jangan harus diangkat. Karena diangkat memindah ini memberi beban. Kalau digeser akan lebih ringan. Ini contohnya akan membuka botol, gunakanlah alat pembuka. Ini jauh lebih ringan. Selanjutnya, cegah penggunaan pada satu sendi atau di sendi yang sama pada waktu yang panjang, pada posisi yang menetap, dan waktu yang lama. Jadi hindari aktivitas yang membebani pada satu sendi dalam waktu dan periode yang lebih lama. Kemudian imbangi aktivitas dengan istirahat ya. Kemudian perbanyak frekuensi istirahat. Jadi aktivitas boleh dilakukan tapi sekarang diselingi dengan istirahat atau perbanyak istirahat. Jangan aktivitas sepanjang hari. Ya. Gunakanlah keranjang atau mungkin troli atau rolling untuk membawa daripada harus dijinjing atau diangkat. Itu adalah contoh aktivitas teknik perlindungan sendi. Coba kita lihat bentuk latihan yang lain. Jadi prinsipnya adalah kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan pembebanan pada sendi agar sendi ini bisa tetap awet, sendi ini tidak rusak, sendi ini bisa melakukan aktivitas tanpa adanya nyeri karena adanya peradangan, kerusakan, dan sebagainya. Sehingga aktivitas sendi yang aman, sendi yang tidak nyeri, sendi yang bisa bergerak seleluasa karena lingkup gerak sendinya normal, maka akan memudahkan, memungkinkan sendi ini untuk beraktivitas, melakukan aktivitas fisik dengan lebih baik lagi. Itu upaya-upaya untuk teknik perlindungan sendi. Kemudian selanjutnya ada namanya teknik konservasi energi. Tadi teknik perlindungan sendi, sekarang konservasi energi. Apa yang dimaksud dengan konservasi energi? Jadi
pada lansia itu sudah terjadi penurunan energi, entah itu sebagai dampak dari metabolisme yang sudah tidak baik lagi, sebagai dampak dari intake makanan atau asupan makanan yang sudah tidak seperti dulu lagi sehingga energinya berkurang, atau oleh karena patologi tertentu yang mengakibatkan energi yang terjadi, energi yang dimiliki oleh lansia ini jumlahnya berkurang. Kondisi patologi apa yang mengakibatkan energi berkurang? Mungkin mengalami gangguan pada paru sehingga suplai oksigennya berkurang. Itu mengakibatkan energinya juga berkurang. Mungkin kondisi diabetes mellitus, mungkin kondisi gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Itu adalah kondisi-kondisi yang mengakibatkan ketersediaan energi di dalam tubuh ini berkurang. Padahal lansia dituntut untuk tetap bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan kondisi energi yang berkurang. Maka teknik perlindungan sendi dalam aktivitas ini sangat diperlukan. Jadi teknik konservasi energi, bagaimana energi yang digunakan seminimal mungkin, tetap bisa melakukan aktivitas, dan aktivitas itu sekali lagi bisa dilakukan secara kontinu dengan perbaikan energi-energi yang ada. Jangan aktivitas dilakukan habis itu ambruk karena kelelahan. Aktivitas bisa dilakukan, perbaikan energi juga bisa dilakukan sehingga aktivitas ini bisa dilakukan dalam tempo yang lebih lama. Nah, untuk melakukan konservasi energi, menggunakan energi seminimal mungkin dalam aktivitasnya, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah begini. Pertama, rencanakan aktivitas sehingga tidak ada gerakan kejut yang akan meningkatkan stres fisik. Begini ya. Jadi rencanakan aktivitas. Dipikir betul aktivitasnya mau apa. Jangan sampai aktivitas ini akan menimbulkan aktivitas lain yang merupakan aktivitas yang di luar kendali kita. Gitu. Ya, sehingga tidak harus mengakibatkan stres fisik dan emosional. Saya ambil contoh ya, rencanakan aktivitas. Kalau tatanan di rumah, lingkungan rumah ini bagus, maka energi yang digunakan ini bisa minimal. Jangan sampai begini, lansia ini mau melakukan aktivitas masak di dapur. Ternyata sumber air ada di belakang rumah. Dia akan membersihkan bahan makanan harus keluar ke belakang rumah. Kemudian kembali lagi ke dapur. Ada bahan yang kurang, ada di kulkas misalnya. Kulkasnya ada di ruang tengah. Nah, aktivitas dari dapur ke ngambil air, kemudian kembali, kemudian ngambil bahan yang lain ada di kulkas yang ada di ruang tengah, ini menimbulkan aktivitas yang tidak efektif. Maka kalau bisa semaksimal mungkin rencanakan tata ruang agar lansia kalau mau melakukan aktivitas memasak tidak harus ke sana kemari. Mengambil air ya dekat dengan dapur, mengambil bahan makanan ya dekat dengan dapur. Itu namanya merencanakan aktivitas. Sambil contoh lagi kalau misalkan akan berbelanja gitu. Lansia akan berbelanja ke pasar. Ya, direncanakan ke pasar ini akan beli apa saja. Jangan sampai lansia dari rumah ke pasar meskipun dekat mungkin hanya 100 meter, dia beli beras, sudah sampai rumah. Ternyata di rumah, oh ini minyaknya kurang, ke pasar lagi, beli minyak kembali. Oh ternyata ini garamnya kurang, garamnya habis, nggak ada, ke pasar lagi, kembali lagi, kurang apalagi ke pasar lagi. Nah, aktivitas yang ke pasar pulang bolak-balik ini contoh aktivitas yang nggak benar. Kalau bisa direncanakan lebih baik, maka ke pasar akan beli apa ini lebih lebih
tertata dengan baik. Ini contoh aktivitas yang harus direncanakan. Akan keluar misalkan mau ke mall atau ke apa, kira-kira beli apa supaya tidak bolak-balik bolak-balik. Intinya begitu, ini namanya rencanakan aktivitas. Kemudian mengatur lingkungan aktivitas sehingga energi dapat efisien ya. Jadi kalau lansia ini banyak aktivitasnya di ruang tamu, ya kalau bisa atau di ruang keluarga, ya kalau bisa tempat makannya jangan jauh-jauh dari ruang keluarga sehingga dia hanya bergeser saja. Dia butuh apa tidak terlalu jauh. Kalau aktivitasnya banyak di kamar tidur, ya semaksimal mungkin di kamar tidur itu keperluannya apa dipenuhi di sekitar itu. Jangan sampai tempat tidur ini hanya untuk tidur, butuh baju ada di tempat lain. Terus butuh apa untuk membersihkan tangan atau untuk lap-lap atau tisu atau butuh apa di tempat lain. Nah, itu namanya lingkungan yang tidak tertata, maka lansia menjadi harus ke sana kemari. Itu namanya lingkungan aktivitas tidak diatur yang baik. Jika mungkin aktivitas dilakukan dalam posisi duduk. Jadi kalau bisa ya lansia misalkan pada saat racik-racik mau masak, ya harus duduk, jangan harus berdiri ya. Sambil duduk mejanya sedemikian rupa sehingga bisa lakukan dengan duduk. Itu sehingga tidak membebani pada persendian yang lain. Jangan menjinjing atau mengangkat barang jika dapat didorong. Gunakan alat aktivitas yang relatif ringan ya. Jadi termasuk juga aktivitas masak nanti juga sedemikian rupa supaya jangan terlalu lama masak di dapur ya. Kalau masak jangan masak rendang nanti sampai 3-4 jam atau bahkan bikin nasi aja mintanya mau nasi yang kupat gitu ya, itu masak sampai 4 jam. Itu terlalu lama maka waktunya habis di dapur. Kalau bisa masak yang cepat mateng, cepat bisa disajikan. Itu teknik konservasi energi. Dan lakukan aktivitas secara bersama-sama sehingga efisien. Sering diselingi istirahat. Aktivitas dibagi menjadi beberapa bagian dan dikerjakan pada waktu yang berbeda. Kalau aktivitas ini panjang, ya potong-potong lah. Tidak harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Bisa diatur sedemikian rupa agar aktivitas ini tidak memberatkan. Ini adalah prinsip-prinsip teknik konservasi energi ya. Nah, ini kondisinya pada lansia ya. Jangan sampai lansia ini melakukan aktivitas seperti ini. Oh iya. Nah, Kalau seperti ini pasti lama-lama energinya juga habis, bisa mengakibatkan cedera, bahkan nanti akan berbahaya. Oke. Itu ya saudara, contoh-contoh teknik konservasi energi dan teknik perlindungan sendi untuk lansia, agar lansia itu bisa tetap melakukan aktivitas tanpa mengakibatkan kerusakan pada sendi, bisa melakukan aktivitas dengan energi yang dipakai seminimal mungkin. Oke, saya rasa itu topik yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan saudara bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini saya lakukan absensi. Adam Chandra ada enggak? Halo, Adam?